Jadi ada tiga, ada gelarnya Yesus, Raja, Imam Besar, dan Tuhan. Jual juga beli pedang. Ya, di situ dia memang sebagai seorang raja, Pak. Dan kita harus tetap kembali merujuk kepada Yohanes 5 ayat 30. Dia menghakimi bukan atas kehendak dia, tetapi atas kehendak Bapa yang mengutus Yesus. Kita harus merujuk ke situ. Jadi apapun itu, terkecuali ada ayat yang seperti yang saya katakan tadi. Yesus mengatakan, aku menghakimi sesuai apa yang aku kehendaki, bukan karena kehendak Bapa. Nah, di situ baru kita bisa adu datanya seperti itu, Pak. Kalau dia turun lagi, saya nggak akan pungkiri itu, saya tidak akan membantah itu. Karena apa? Saya akan tetap merujuk kepada Yohanes 5 ayat 30. Karena di situ sudah sangat tegas, nggak perlu kita lagi, nggak perlu saya mendengarkan pemahaman Bapak, dan saya tidak perlu mendengarkan tafsiran Bapak. Karena itu sangat jelas konteksnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sebagai hakim itu karena apa? Atas kehendak Bapak yang mengutus dia, bukan atas kehendak dia diri sendiri gitu. Disambung dengan Yohanes 5 ayat 26, Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri dan Yesus memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Jadi kehendak Yesus ini itu terjadi karena kehendak Allah, Pak. Jadi murni, Pak, ya. Allah itu ya, Pak, ya. Apapun yang terjadi di permukaan bumi ini, Pak, itu murni mutlak karena kehendak Bapa, bukan karena kehendak Yesus. Jadi tidaklah mungkin orang yang tidak bisa berkehendak dia bisa dijadikan sebagai Tuhan, Pak. Itu akan sangat bertentangan dengan akal logika berpikir secara sehat, Pak. Sekian dan terima kasih. Ini ada guru saya di Bang Juma dulu ya. Allah, saya mohon maaf kali. Bang. Jadi benar, kalau Yesus itu hakim, memisahkan antara pengikutnya dan penyamar yang mengaku sebagai pengikut, tapi sebenarnya mereka adalah serigala berbulu domba. Di dalam Yohanes 12 nomor 48, barang siapa yang menolak aku, dia telah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan kepada mereka, perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Jadi kalau orang masuk ke dalam persidangan, orang masih abu-abu, apa pertanyaan hakim kepada terdakwa, tersangka dan seterusnya, kepada saksi dan seterusnya. Tapi ini kasusnya sudah ketahuan, materi yang akan menjadi timbangan antara benar salahnya seseorang, Yesus sudah bocorkan. Barang siapa yang menolak aku, dia telah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah yang kelak menjadi hakim mereka di akhir zaman. Artinya, Yesus itu datang akan menentukan dia naik ke langit, ia mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia ajarkan. Contoh misalnya, ketika teman-teman kita Kristen ditanya, atas firman dan kehendak siapa kalian mempertuhankan aku, menyembahku, menyamakan aku dan mengatakan aku adalah inkarnasi dari Tuhanku, Bapakku. Nah, teman-teman akan kelabakan menjawab itu. Kenapa ada pertanyaan ini? Karena Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah punya hakim, yaitu perkataan yang aku ucapkan kepada mereka.
Yesus mengatakan begini, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku, Yesus, tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalaupun aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang. Jadi Yesus mendamaikan hubungan manusia yang rusak dengan Allah. Sehingga yang dimaksud oleh Bang Juma tadi, bahwa aku sudah mengajarkan itu. Tetapi kemudian manusia tidak menggunakan itu. Tidak menggunakan jalan kebenaran itu. Dan juga ada ajaran-ajaran misalnya kasihilah sesama manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang dibawakan oleh Kristus. Sehingga kalau kita sudah melakukan kedua hukum itu, maka ketakutan tidak perlu ada. Tidak perlu ada ketakutan. Karena perkataan itu yang menyelamatkan kita. Yang seperti tadi Bang Juma katakan bahwa dia sudah mengajarkan semua itu. Tetapi kemudian firman-Nya itu jatuh ke tanah yang berbatu. Sehingga dia tidak bertumbuh. Dia sampai terus dia langsung hambar. Tetapi kalau jatuh di tanah yang subur, maka firman itu akan bertumbuh. Dia akan menjadi pohon yang besar dan berbuah dan menghasilkan buah. Buah adalah output. Output itu adalah hasil daripada apa yang kita perbuat. Jadi biasanya kita mengenal buah yang baik berarti pohonnya baik. Jadi dari perbuatan kita ketahuan bahwa orang ini baik. Seperti itu mungkin Bang Juma. Jadi kebenaran yang sudah disampaikan harusnya diimani dan diteladani. Bukan hanya sekedar imani. Oke, kita mengimani Injil, Taurat, dan Zabur. Tetapi kemudian sebatas cuma diimani doang. Gitu Bang. Sebenarnya konteks mengimani itu seperti apa Bang Juma? Terima kasih. Silakan teman lain sebelum saya tanggapi. Oh iya dong, aku dulu, aku mau nanggapin. Nah, jadi kita akan open cam dulu. Tadi kan dibilang soalnya hakim. Hakim itu ya Tuhan tok gitu. Kalau hakim itu cuma Tuhan tok, terus kenapa di ulangan 17 monitor host lebarin. Ya. Nah, di sini ya. Lebarin komalnya, jangan koresnya dilebarin. Lebarin aspal. Nah, jadi ini data yang udah lama banget gak keluar ya, sekarang keluar lagi, alhamdulillah. Jadi ulangan 17 8 sampai 10 perhatikan. Apabila suatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh membunuh, tuntut menuntut, atau luka melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan ilahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu, dan meminta keputusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim, dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Siapa mereka? Imam-imam orang Lewi dan kepada hakim. Jadi gimana kok katanya hakim cuma Yesus? Ini Yahudi udah punya konsep hakim nih sama imam-imam Lewi. Jadi kan lagi-lagi keimanan kekristenan sekali lagi tidak nyambung gitu dengan konsep apa ya, konsep hukum Taurat miliknya Yahudi. Itu yang pertama. Saya Terus langsung jawab dulu Pak. Jadi itu konteksnya tunggu dong, nanti aja. Penghakiman yang dimaksud sini, penghakiman yang terakhir Bang Kores, penghakiman yang terakhir ketika ditimbang
Oh, Perbuatan kalau di bank itu kan perbuatan baik dan perbuatan jahat. Itu Yesus datang untuk menghakimi. Buku kehidupan akan dibuka, segala dosa dibuka. Sejak Bang Kores lahir, pernah tipu ayah, pernah tipu ibu, pernah tipu pacar. Misalnya, iya kan? Kemudian dibukakan semua. Itulah tugas daripada sang hakim yang adil itu. Tugas daripada Yesus bukan menghakimi seperti tadi. Kalau menghakimi seperti tadi, di dunia juga punya hakim. Sehingga kan Yesus bilang apa yang dunia punya berikan kepada dunia ketika dia dicobai oleh orang Farisi dengan satu buah uang logam itu. Yesus ambil uang logam, Yesus bilang yang punya kaisar berikan kepada kaisar, yang punya rumah ibadahnya berikan kepada Tuhan. Artinya yang bawa persembahan ke rumah Tuhan dibawa ke rumah Tuhan. Tetapi Bapak tadi ngomong itu konteks penghakiman di dalam Israel pada saat itu. Ya memang harus ada hakim, harus ada imam orang Lewi yang datang untuk di daerah. Iya. Oke, Pak. Saya kira itu. Pak. Saya kira pasti. Iya. Itu udah apa ya? Itu udah walaupun itu hari terakhir, tetap ini imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu. Misalnya hakimnya ketika hari kiamat itu di bumi Sumenep namanya, ya hakimnya Sumenep nanti. Kayak gitu. Nggak susah itu. Berikut posisinya ini ya, hakimnya itu agak kompleks di sini. Misalnya bunuh membunuh, tuntut menuntut, luka melukai, perkara dakwaan yang ada di dalam tempatmu, kan gitu. Nah sekarang kalau kita lihat Yesus jadi hakim, Yesus jadi hakim pertanyaannya kan cuma, kamu percaya saya disalib atau enggak? Percaya? Surga. Nah, kamu berikutnya yang di belakang, percaya saya disalib atau enggak? Enggak. Neraka. Cuma itu doang pertanyaannya. Itu bukan hakim, itu komunikata namanya. Itu aja paling. Ya, silahkan Gurundaku. Kita nambahin. Pasti. Ya, silakan. Oh, ya, saya cuma mau menanggapi tentang katanya tidak ada yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ya. Itu betul gitu loh. Bahkan kita mengimani itu pada waktu itu ya, Nabi Isa atau Yesus Kristus tidak akan sampai kepada Bapa kalau bukan lewat Yesus Kristus. Itu kita nggak bantah di situ. Begitu juga halnya sekarang. Dalam kepercayaan kami tidak akan ada sampai kepada Allah kalau tidak mengikuti ya Rasulullah SAW. Dan itu fine-fine aja, tidak ada masalah di situ. Karena apa? Mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka itu utusan Tuhan yang memang mempunyai mandat ya untuk kita ikuti seperti itu. Jadi kita bukan siapa-siapa gitu loh. Justru kita ini adalah umatnya yang memang harus mengikuti ajakan mereka. Jadi intinya poinnya ya, seluruh para nabi dan rasul itu adalah utusan Tuhan dan tidak akan ada sampai kepada Tuhan yang benar itu kalau tidak melalui utusan itu. Ya, baik dari Nabi Adam, ya Idris, Nuh, Hud, Soleh, Abraham, Moses dan lain-lain. Tidak akan ada sampai kepada Bapak kalau tidak melewati mereka. Itu betul. Oke, jadi clear ya kalau masalah itu. Jadi jangan dipertanyakan lagi seolah-olah hanya harus percaya Yesus baru sampai kepada Bapak. Nanti saya tanyakan bagaimana kabar umat-umat terdahulu sebelum Yesus diutus ke bumi. Apakah mereka mengenal namanya Yesus Kristus? Apakah mereka beriman kepada Yesus Kristus? Belum tentu. Apakah mereka sampai kepada Tuhan Allah Bapa? Kalau memang itu menjadi patokan Anda. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan dilanjutkan Gurundaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kenapa Yesus menegaskan kepada Bani Israel yang sesaman dengannya? Karena dia dikelilingi oleh orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, orang-orang munafik yang mengatasnamakan Taurat Musa. Mereka menduduki kursi Musa, mereka menganut Taurat menurut mereka. Tetapi Yesus ditolak. Makanya ketika mereka menolak Yesus dan ingin membunuh Yesus, banyak data yang kemudian Yesus sampaikan kepada mereka. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Yohanes 8:37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Nomor 40 dalam Yohanes 8. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham.
Yohanes 10:32. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya menyebabkan kamu mau melempari aku? Banyak data yang seirama dengan pernyataan Yesus itu. Artinya bahwa orang-orang Farisi ini mempertuhankan Allah. Orang Saduki juga mempertuhankan Allah. Mereka tidak menggantikan Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub dengan yang lain. Tetapi mereka menolak Yesus. Maka sama dengan keadaan baginda Rasulullah Muhammad SAW hari ini. Tidak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak mengakui beliau sebagai nabi, tidak mengakui beliau sebagai rasul. Meskipun orang-orang itu percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Nabi Isa, Yesus, percaya bahkan kepada Tuhan yang datang mengutus mereka, tapi kalau tidak beriman kepada baginda Rasul Muhammad SAW, mereka tidak akan sampai kepada Bapa, tidak akan sampai kepada Allah, maksud saya. Sama pernyataan Yesus itu kepada Bani Israel kala itu. Karena beliau ditolak oleh Bani Israel. Percuma kalian itu menguduskan Sabat, percuma kalian itu menjalankan Taurat, tapi kalau menolak aku sebagai utusan Tuhan yang datang kepada kalian, maka kalian tidak akan sampai kepada Bapa. Maka Yesus mengatakan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian saudaraku, di dalam Al-Quran itu jelas diterangkan. Dalam surah As-Sukhruf, saya sedikit mengambil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladzina takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Di Al-Quran itu sudah jelas mengatakan seperti itu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan kata Isa, Nabi yang datang kepada Bani Israel, dan taat jugalah kepadaku. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Jadi jalan lurusnya menuju kepada Allah itu adalah kamu harus mengikuti aku. Apa itu? Seruanku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan itu juga disifati oleh pengajaran Yesus di dalam kitab saudara. Contoh misalnya dalam Yohanes 20 nomor 17. Katakan kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada ilahku dan ilahmu. Berarti sama di dalam Al-Quran. Bahkan ketika kemudian Yesus mengatakan di dalam Matius 4 nomor 10, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan ilahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi jalan lurus itu adalah mengimani apa yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel, tidak mengimani apa yang orang Farisi ajarkan kepada Romawi dan Yunani. Saya ulang, jalan menuju kepada Bapa yang dituhankan oleh Yesus adalah mempercayai, mengimani ajaran Yesus yang Ia ajarkan kepada Bani Israel, tidak percaya kepada ajaran orang-orang Farisi yang orang Farisi ajarkan kepada Romawi dan Yunani. Artinya bahwasanya tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau Yesus yang adalah jalan ini justru dianggap Bapa. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Makanya tadi saya katakan kepada saudara, Yohanes 12 itu terang sekali menjelaskan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka, perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Ketika Anda ditanya, atas kehendak siapa Anda mempertuhankan aku di samping Bapa? Apa kira-kira jawaban saudara? Anda ingin mengatakan atas kehendak Yesus? Nggak ada. Anda ingin mengatakan atas kehendak Bapa? Nggak ada juga. Berarti sebenarnya kesimpulannya adalah agama Kristen itu adalah agama yang dibentuk dalam menjabarkan penolakan terhadap Yesus. Itu poinnya, Bung. Dan itu bisa kita ulas, dan saya bisa membuktikan bahwa Kristen itu lahir karena asas penolakan terhadap Yesus. Demikian. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman Kristen mau yang bantu menjawab dulu sebelum. Ya, Vicky boleh, saya bantu. Ya. Ya, silakan. Oke, saya. Ya, saya mungkin menanggapi tentang teman-teman tadi bercerita bahwa Yesus itu bukan hakim. Suaranya kencengin, Bang Vicky, kecil. Iya.
Mungkin nanti bisa dibuka di Alkitab itu tuh di Matius 25 ayat 31. Di situ dengan jelas Yesus menyampaikan bahwa apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan dan dihadapkannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Dan seterusnya. Itu menjadi dasar bahwa Anak Manusia yang juga adalah anak Allah, yaitu Yesus, pribadi Yesus, akan hadir sebagai hakim di akhir zaman. Terima kasih. Silakan Gurunda. Vel mau ditambahin, Bang Vel? Atau gimana? Iya, lanjut dulu Guru. Saya sedikit aja. Oke, John silakan John. John silakan. Nubuatan Yesus di Yesaya dan bahwa telah lahir bagi kita seorang anak, kelahiran seorang anak, gitu Raja Damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah, itulah menunjukkan kepada Yesus bahwa dia adalah Raja, dia adalah Bapa yang kekal, penasihat ajaib. Itulah, dialah Tuhan itu. Itu saja sih, saudara saya. Oke, silakan Gurunda. Mungkin mau menambah juga. Oke, lanjut. Mungkin Siap, karena lanjut. penekanan Gurunda ini di kenapa Nabi dituhankan, iya kan? Harusnya dia tetap sebagai Nabi, tetapi kemudian di dalam nubuatan, di dalam kitab Yesaya yang tadi dibacakan, itu sudah pasti dan banyak ayat ya. Kita bisa sampaikan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Sehingga bagi kami itu bukan tiga Tuhan, tapi Tuhannya tetap satu dalam tiga kepribadian. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, izin sedikit Bang ya, sebelum ke Gurunda Juman. Itu kan tadi sudah saya bantah Bang, di awal tadi. Kalau Bapak ngikuti dari awal, kalau ada ya, contohnya di Yohanes 1 ayat 14, aku dan Bapak adalah satu. Ya, itu bagaimana kabarnya Pak dengan Yohanes 5 ayat 26? Kalau Bapak tetap memaksakan ya, tentang bahasanya Bapa dan Yesus adalah satu, itu sangat bertentangan dengan banyak ayat Pak. Contohnya Pak ya, di Yohanes 17 ayat 21, Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Di situ pun sudah dikatakan, bahkan bukan cuma Yesus dengan Bapa yang satu, ada mereka juga di situ, ada banyak yang satu dengan Bapa dan Yesus. Yang pertama. Yang kedua, di Yohanes 5 ayat 26, di situ sangat ditegaskan Pak, ya. Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, begitu juga diberikan kepada anak. Anak memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Jadi di situ sangat tegas Pak, nggak perlu kita ngibul-ngibul atau kemana-mana lagi. Di situ dikatakan bahwasanya Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, begitu juga diberikan kepada anak. Jadi kalau Bapa tetap memaksakan anak dan aku dan Bapa adalah satu, maka itu sangat keliru. Kecuali ya, ini saya kasih Bapak kecuali Bapak ikut pemahaman kita. Pemahaman apa itu? Bahwasanya yang dimaksud aku dan Bapa adalah satu, mereka itu satu visi, satu misi, ya. Sebagaimana Bapa mengutus Yesus ini untuk apa? Mengajak mereka, ya, mengajak mereka untuk mengenal Allah yang benar. Tapi kalau Bapak mengatakan, dalam paham Bapak mengatakan Yesus dan Bapak itu adalah satu kesatuan, maka itu sudah sangat terbantah Pak.
Oke, cukup sekian dan terima kasih ya. Mudah-mudahan paham Bapaknya. Silakan Guru Nda Juma. Bang Logika, tadi saya sudah jelaskan. Kenapa diulangi lagi? Bapak membawa narasi yang sama gitu loh. Seharusnya Bapak tidak ke situ lagi. Itu kan iman kami. Kalau logika Bapak ya udah berbeda lah. Kan sudah kita bilang lagi Pak, jangan bawa-bawa ini iman saya, ini iman saya juga orang beriman Pak. Tapi saya siap di sini untuk dikritik. Iya, maksudnya itu kan logika Bapak. Saya lagi duduk di forum logika diskusi. kami juga berbeda dengan logika Bapak. Dengarkan, tunggu sedikit. Jika Bapak belum kuat mental, jika Bapak belum kuat argumen, data, maka Bapak logika Bapak berbeda dengan logika kami. Jadi jangan samakan logika Bapak. Justru perbedaan ini adanya diskusi. Kalau kita sama, apa yang perlu diperdebatkan? Kalau kita sama pemahamannya, nggak perlu ada yang diperdebatkan Pak. Nggak perlu ada diskusi. Adanya diskusi dan debat. Kenapa adanya perbedaan? Tujuannya apa? Kita menjadi titik terang. Kita harus berwawasan luas dong Pak. Gitu. Jangan ujung-ujung nanti kalau sudah mentok piginya, ini kan iman saya. Saya tidak lagi membahas iman Bapak. Gitu loh. Kalau sudah ke situ berarti apa gunanya? Apa manfaat Bapak duduk di sini kalau ujung-ujungnya kita gantian aja. Seperti itu. Tentang Muslim aja, ayo. Kita gantian. Oke, silakan. Setelah ditanggapi oleh Guru Nda Juma, nanti terserah mau bertanya sebanyak mungkin. Insya Allah saya nggak bisa jawab. Lanjut, Guru Nda Juma. Baik. Jadi kenapa Yesus itu datang sebagai hakim? Karena dia malu di hadapan Tuhannya. Dia datang kepada Bani Israel. Adakah selentingan pernyataan, perkataan, ucapan, pengajaran Yesus yang menyentuh hakikat ketuhanan ada pada dirinya? Kan nggak ada. Kesaksiannya dia di dalam Yohanes 5 nomor 36 kan sudah jelas. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Sang Pembaptis. Apalagi hanya sekedar kesaksian orang-orang Romawi Yunani. Apalagi kita yang ada di Indonesia. Apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Bahwa setiap pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Aku apa? Aku utusan. Utusan siapa? Utusan Bapa. Jadi kesaksian Yesus dia hanya utusan. Nah, yang akan dihakimi kelak adalah di dalam Yohanes 12:48 kan poinnya sudah ada itu. Barang siapa yang menolak aku, kan ada yang menolak beliau. Menolak sebagai Tuhan kah? Atau menolak sebagai utusan Tuhan? Kan itu poinnya. Kalau dikatakan menolak sebagai Tuhan, tunjukkan firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Aku ini Tuhan. Aku yang menciptakan langit dan bumi. Aku ini adalah inkarnasi Bapa. Aku ini adalah Tuhan Bapa yang mengosongkan diriku menjadi manusia sama seperti kalian. Mana perkataan itu ketika dia datang kepada Bani Israel 3 tahun? Mana perkataan-perkataan itu? Tetapi dia mengatakan barang siapa yang menolak aku. Menolak sebagai apa? Menolak sebagai utusan. Nah sementara teman Kristen tidak mau. Di mulut mengatakan iya Yesus itu memang utusan. Tetapi ada tetapinya. Dia itu adalah Bapa itu sendiri. Nah ini dia yang bermasalah. Masalahnya ada di situ. Kenapa kamu mengikuti ajaran orang Farisi? Bukankah aku telah mengingatkan waspadalah, waspadalah, waspadalah. Bahkan aku mengatakan mereka adalah keturunan ular beludak. Bahkan aku mengatakan, bahkan aku menubuatkan. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Bahkan pengikut orang Farisi pun telah kunubuatkan. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang lain masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Aku sudah mengatakan itu. Maka aku datang sebagai hakim. Aku mau panen. Mana ini yang memperhatikan firman-firman yang aku ucapkan dulu ketika aku datang kepada Bani Israel? Kan itu poinnya. Dia akan menjadi hakim, memisahkan antara kambing dan domba. Yang domba yang mana? Bani Israel. Siapa Bani Israel yang dimaksud? Yang mengikuti Yesus. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku kemudian menyembah kepada yang esensi yang ada di surga, pengikutku nyembah yang ada di surga. Ketika aku mengatakan aku adalah utusan Tuhan, pengikutku mengatakan aku utusan Tuhan. Ketika aku mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, pengikutku mengaminkan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah,
Di mana permasalahannya? Ketika muncul kemudian kambing atau serigala yang ngaku sebagai domba. Tapi inti ajarannya menolak semua firman yang Yesus sampaikan yang berasal dari Tuhannya. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah firman. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Terakhir, ketika Yesus kemudian mengatakan dirinya di dalam Matius 7, kan indikasinya sudah jelas tuh. Udah dibocorin. Tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan, 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 Tuhan berubah menjadi Tuhan di Indonesia akan masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan langit. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Terkait dengan aku, kehendak Bapakku itu terkait dengan aku itu apa? Adakah kehendak Bapakku agar Bani Israel mempertuhankan aku? Atau kehendak Bapakku mau agar Bani Israel mengakui aku adalah utusannya? Atau adakah kehendak Bapakku agar orang Romawi, Yunani dan pengikutnya itu mempertuhankan aku? Kalau ada, mana? Tunjukkan. Di mana Bapakku mengatakan itu? Sembahlah utusanku, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku minta kalian menyembahnya. Adakah itu? Tidak. Nah itulah saudara, supaya kita memperhatikan bahwa ketika di dalam Al-Quran, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah engkau wahai Isa yang mengajarkan kepada manusia untuk mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Isa? Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang menjadi hakku untuk aku katakan. Aku tidak mengatakan yang bukan hakku. Ani abudullah rabbi wa rabbukum. Aku mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Demikian, silakan. Ya, saya menanggapi. Jadi Bang Suba, saya sebenarnya poin saya adalah bercerita dari Matius. Jadi berkaitan tentang penghakiman terakhir. Kalau Bang Sumo baca dengan baik di Alkitab, itu punya hubungan. Jadi tidak hanya mencabik-cabik ayat lalu memakai itu sebagai dasar. Kaitan dengan ayat 25 itu punya hubungan dengan pasal 24. Dari 24, 25 itu pasal 24 dan 25, Matius 24 dan 25 itu intinya adalah khotbah tentang akhir zaman. Dan itu cerita Yesus sendiri. Yesus yang menceritakan tentang akhir zaman. Maka penegasan Yesus jelas di ayat 25 ayat 31. Pengakuan Allah Bapa terhadap Yesus sebagai anak yang dia pilih atau anak yang dia utus itu terjadi pada saat pembaptisan Yesus. Jadi silakan baca di Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu penegasan Allah Bapa di surga kepada Yesus. Saat itu langit terbuka, burung merpati hinggap dan suara itu terdengar. Dan ini tidak bisa dibantah lagi bahwa Yesus itu adalah anak yang dipilih, yang diutus ke Bani Israel, karena Bani Israel adalah bangsa yang menyimpang saat itu. Maka keselamatan Yesus bukan hanya terbatas pada orang Israel atau Bani Israel, tapi untuk seluruh bangsa, dan seluruh bangsa menerima itu. Begitu. Maka perjanjian baru itu lahir. Nah, perjanjian lama itu menceritakan banyak hal tentang Israel, tapi karena kecongkakannya, karena banyak hal yang dibuat berpaling dari Allah, akhirnya Allah itu hadir sebagai manusia dalam pribadi Yesus. Lalu keselamatan itu tidak lagi untuk bangsa Israel, Bani Israel, dan itu diteruskan kepada seluruh bangsa. Itu. Maka setiap orang di luar bangsa Israel itu mendapatkan keselamatan.
Maka penegasannya dilakukan oleh para rasul atau para murid Yesus. Dan yang lebih ekstrim adalah didirikan oleh Paulus, yang sebenarnya tidak ada kisah cerita tentang berjumpa dengan Yesus atau tidak menjadi bagian langsung dari murid Yesus. Tapi perjumpaan di Damsyik itu merubah seorang Paulus yang adalah keturunan Benyamin, keturunan serigala yang galak, menjadi penginjil, menjadi penjala manusia. Perjumpaannya dan segala hal yang dibuat oleh Paulus itu dalam tuntunan Roh Kudus. Maka Paulus yang sebelumnya adalah Saulus, yang sangat ekstrim menentang kerajaan Allah dan membunuh para pengikut Yesus, akhirnya berubah dengan peristiwa di Damsyik. Seperti itu. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Ya, mungkin saya sedikit. Ya, silakan. Jadi tadi Bang Juma sampaikan bahwa selama 3 tahun Yesus mengajar di sana. Tetapi sesungguhnya itu bukan untuk zaman pada masa itu saja Bang Juma, karena ada perintah di dalam Matius 28 untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Bahkan sampai hari ini pun Injil tetap diberitakan. Artinya semua yang sudah tahu kebenaran tentang Injil, bukan dalam konteks pada zaman saat itu ya, sampai per hari ini pun sudah tahu tentang kebenaran dan semua perintah yang sudah disampaikan. Tetapi kemudian menutup mata, menutup telinga, kemudian menggunakan logika-logika manusia dan tidak mau, bukan satu paksaan ya, tapi tidak mau mengakui bahwa sesungguhnya Yesus itulah Allah itu sendiri. Nah itulah hukuman itu akan berlaku Bang Juma bagi dia, karena berita kebenaran sudah disampaikan. Bahkan dia sendiri yang memberitakan itu, bukan lagi melalui nabi. Kalau dulu lewat Musa, manusia masih membantah. Bahkan umat Israel, sampai tadi ada disampaikan oleh teman logika itu, Musa bisa membelah laut, bisa. Tetapi kemudian Musa naik ke gunung untuk menerima 10 hukum Taurat, dia turun, mereka udah membuat lembu dan menyembah kepada ilah lain. Artinya apa? Musa pun tidak didengar. Kemudian Yosua, kemudian Nabi Daud, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya, ya Allah itu sendiri yang harus turun dalam bentuk manusia. Itu yang kami pahami sebagai orang Kristen sesuai dengan dalil-dalil. Misalnya yang sering saya ulang-ulang, Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Begitu Bang. Sehingga kenapa Injil itu harus diberitakan sampai ke seluruh dunia. Bahkan tidak ada batasan untuk boleh diterjemahkan dalam berbagai bahasa supaya mempermudahkan orang untuk mengerti, tetapi tidak mengurangi substansi dari makna daripada isi pemberitaan firman Allah itu sendiri. Monggo silakan mau pakai bahasa Makassar, boleh. Bahasa Manado, bahasa Toraja, bahasa Jawa, bahasa Bali, atau bahasa apapun di seluruh dunia silakan diterjemahkan. Begitu. Supaya Injil itu dia bisa sampai ke seluruh dunia. Seperti tadi yang dikatakan itu bahwa aku yang tadi Bang Juma sampaikan yang pertama itu. Jadi kebenaran itu sudah tahu, tapi kalau nggak mau itu kan nggak apa-apa. Tapi sesungguhnya hakim dia datang sebagai hakim yang adil dan akan mengadili. Bukan sesimpel seperti Bang Torres tadi bilang, ya tinggal minggir kiri kanan itu gampang, tapi Allah juga Maha Pengasih. Dia akan juga melihat, sehingga ada kambing-kambing juga yang akan dia masukkan ke dalam kandangnya domba. Tetapi ada domba yang dia akan singkirkan, sehingga ada perkataan bahwa enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Aku berbuat mujizat demi namamu, betul, tapi akhir hidupmu kan lain. Endingmu kan terakhir lain. Kamu tidak setia, kamu tidak taat, kamu menjadi murtad. Begitu. Tetapi kemudian ada orang seperti yang di kayu salib. Dia tidak pernah mengenal kebenaran firman, tetapi dia bilang, jika engkau berada di jangan pernah engkau melupakan aku. Yesus bilang, saat ini pun engkau sudah berada dengan aku di Firdaus. Tanpa dibaptis Pak, langsung masuk. Jadi kewenangan untuk
Itu ada sesungguhnya ada di dalam tangan Yesus kewenangan untuk menyelamatkan. Itu bukan hakim di dunia, Pak. Pak Kores tadi. Ya, mungkin itu Udah. Gurunda. Oke. Ya, Siap, CD menasing eta Pak. Silakan Gurunda. Lanjut. Oke, sebelum ke sahabat lainnya, gini saudara saya. Yang pertama yang perlu saudara pahami terkait dengan apa yang Anda katakan percaya kepada Yesus. Barang siapa yang percaya kepada anakku, kan gitu, atau percaya kepada Yesus. Nah, Yesus sendiri menerangkan loh, Yohanes 14:12, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan mengantarkan Yesus pada posisi praktisi Judaism. Itu dulu poinnya. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Kristen mengantar Kristen pada posisi menyembah kepada Yesus. Apakah sama pekerjaannya? Beda. Satu sibuk mempekerjakan jasadnya dan rohnya menyembah kepada esensi yang ada di langit. Yang satunya sibuk mempertuhankan dirinya kepada anak Maria. Beda. Inilah yang saya katakan. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Yesus melakukan pekerjaan apa? Pekerjaan selayaknya orang yang tunduk dan takluk kepada hukum Taurat. Berarti dia adalah praktisi Torah. Anda apakah praktisi Torah? Tidak, berbeda. Itu yang pertama. Kemudian, ketika ada perintah beritakan Injil kepada seluruh dunia, ya beritakan aja. Apa berita Injil yang harus diberitakan? Perkataan Yesus. Apa perkataan Yesus? Aku nabi, aku rasul, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ya beritakan itu kemana-mana. Jangan justru memberitakan orang-orang Farisi punya pengajaran. Dia adalah Tuhan, dia adalah inkarnasi Tuhan, dia adalah pernah menjadi mayat lalu kemudian hidup menjadi Tuhan. Jangan ajarkan itu. Karena bukan itu yang diperintahkan oleh Yesus. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, Yesus sendiri mengatakan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Ingat, ketika saudara mengatakan inilah anakku yang kukasihi, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya. Untuk apa mengaruniakan anaknya? Apakah untuk dibunuh? Tidak. Untuk mengajarkan Bani Israel yang sudah lalai kepada pengajaran Taurat agar kembali kepada pengajaran Torah. Coba Anda lihat dalam Matius 17:5. Dan tiba-tiba ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Yesus, ya Yesus dimaksud di situ. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah Yesus. Jadi yang Anda harus dengarkan Yesus, bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Matius, bukan Markus, bukan Petrus. Yang Anda harus dengarkan adalah Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah Yesus, dengarkanlah dia. Nah sekarang, perkataan Yesus mana yang Anda dengarkan sampai Anda mempertuhankan dirinya? Ada? Tidak ada. Padahal perintahnya dengarkanlah dia. Apa itu? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Oh, Anda bukan Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oh, Anda bukan Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh, Anda bukan Tuhan. Nah, memang dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Oh, berarti cuma satu Tuhan. Lantas, you siapa? Dan mengenal aku sebagai utusanmu. Oh, kamu adalah Rasulullah. Kamu adalah utusan Allah. Kemudian yang terakhir, sebelum pindah kepada teman-teman yang lain, Anda mengatakan tentang Paulus. Bung, sekali lagi saya katakan, ketika Anda memuji Paulus, dia bertobat, kemudian dia menjadi pengikut Yesus dan seterusnya. Coba Anda lihat di dalam Lukas 21,
di data nomor 8 apa yang dikatakan? Yesus menjawab, waspadalah. Artinya, takutlah kalian, berhati-hatilah kalian. Ini penekanan oleh Yesus. Supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Coba, setelah bertaubat, Saulus menjadi Paulus, dia mengaku sebagai rasul utusan Yesus. Kemana-mana dia membawa nama Yesus, memakai nama Yesus untuk memberikan legitimasi terhadap dirinya sebagai rasul. Dia jual nama Yesus bertemu di Damsyik. Lalu kemudian dia mengaku-ngaku sebagai utusan Tuhan, mengaku rasul dipilih dari sejak rahim ibunya. Kata Yesus, waspadalah supaya jangan kamu disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ingat, akulah dia maksudnya akulah Tuhan. Orang itu akan datang memakai namaku dan mengatakan akulah Tuhan. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Katanya tadi Tuhan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Kata dia, jangan kau mengikuti ketika ada orang yang datang memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Jangan kau ikuti. Ini perintah Yesus. Lalu muridnya berkata, wahai guru, seperti apakah tanda itu seperti apakah tanda itu akan terjadi? Kata Yesus, sebelum itu terjadi, semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan di penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa oleh karena namaku. Pertanyaannya, sebelum ada oknum yang datang memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, kan tidak ada tuh. Ke-12 murid Yesus tidak ada yang mengajarkan sebelum Yesus terangkat, sebelum Yesus itu terangkat yang mengatakan bahwasanya engkau adalah Tuhan, engkau adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Kan tidak ada muridnya itu. Tapi setelah Yesus terangkat, sebelum muncul oknum yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan memakai nama Yesus sebagai rasul, terlebih dahulu murid-murid Yesus itu teraniaya. Tapi sebelum itu terjadi, kata Yesus, engkau lebih dulu dianiaya, ditangkap, dipenjara, dan seterusnya. Artinya, kronologis kejadiannya jelas. Yes, Paulus sebelum bertaubat menganiaya murid-murid Yesus. Habis itu dia mengaku bertaubat, habis itu dia membawa nama Yesus kemana-mana. Sampai suratnya 14 buku. Nama Yesus yang dijajakan. Lalu dia mengatakan, Yesus itu adalah Tuhan. Kena kepada nubuatan Yesus ini. Jadi saudara, hati-hati ketika berorasi tentang Paulus. Sekali lagi saya katakan, Kristen itu adalah kelompok manusia yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi percaya kepada Paulus untuk kemudian mempertuhankan Yesus. Demikian. Baik, saya pantah. Nggak, tunggu Bang, biar saya tambahin sedikit. Nah, ini supaya langsung kelar nih. Bang Suma, Bang Suma tadi sampaikan Matius 17 ya, tentang pertemuan Yesus, Musa dan Elia. Kalau makanya mungkin Bang Suma jangan baca ayat per ayat, bacanya satu komplit supaya paham. Itu di pasal 17 itu Yesus dimuliakan di atas gunung. Yang dibawa oleh Yesus di atas gunung itu ada murid yang namanya Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dan di atas gunung itu Yesus dimuliakan karena berjumpa dengan Nabi Elia dan Nabi Musa. Maka ayatnya berbunyi, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Artinya bahwa Yesus itu adalah posisinya lebih tinggi daripada para nabi. Maka yang datang berjumpa dengan Yesus adalah Nabi Musa dan Nabi Elia. Selesai. Lalu penegasan tentang Yesus adalah Tuhan bukan hanya oleh Saulus. Nanti Bang Suma baca lagi deh Alkitab. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 34. Saat Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas, kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Siapa yang punya kuasa menyembuhkan kalau dia bukan Tuhan? Terima kasih. Oke, ya, lanjut. Sebelum ke Bang Juma ya, saya mau nambahin sedikit nih, Masya Allah.
Jadi gini ya Bang ya, dengarkan Bang Vicky ya, teman-teman yang lain. Apa yang dinarasikan Bang Juma, Masya Allah luar biasa. Karena apa? Kalau Anda memang melihat ya, ini kita bisa renungkan sedikit. Apakah akan muncul pertanyaan, apakah Anda ini pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Kalian hanya menuhankan Yesus tapi tidak pernah mengikuti ajarannya. Yang pertama poinnya teman-teman ya. Karena apa? Yesus tidak pernah sekali-kali mengaku Tuhan, apalagi minta disembah. Tidak pernah itu. Tidak pernah ada perkataan Yesus sekali-kali mengakui dirinya Tuhan dan minta disembah. Tetapi apa? Paulus yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus ya diutus itu untuk menggenapi hukum Taurat. Tapi lagi-lagi Paulus buat ulah. Paulus meniadakan hukum Taurat. Yesus mengatakan babi itu haram. Datang Paulus mengatakan boleh. Yesus itu mengajarkan hukum sunat, untuk disunat. Bukan cuma sunat hati, disunat kulit ketatnya itu sampai hilang itu. Diambil itu dagingnya. Datang Paulus mengatakan sunat hati. Banyak sekali ya, bukan banyak sekali, kalau saya lihat bahkan seluruh apa yang diajarkan oleh Paulus itu sangat bertentangan dengan konsep yang diajarkan Yesus Kristus. Itu sangat bertolak belakang. Gak pernah saudaraku, gak pernah. Nah pertanyaannya, kalau Anda mengaku pengikut Yesus, kenapa Anda di sini itu tidak mengikuti ajarannya gitu loh? Kenapa? Dan kenapa kalau memang Paulus ini mengaku utusan atau rasul, utusan Tuhan itu, kenapa dia selalu membawa argumen ya yang bertentangan, bertolak belakang dengan ajaran Yesus? Kenapa? Seharusnya Anda mempertanyakan itu kepada diri Anda sendiri dan Anda cari tahu jawabannya di dalam Bible itu. Baru Anda akan lihat kebenaran itu. Jadi jangan fokus dululah terhadap doktrin, jangan. Kan sudah saya katakan dari awal, tidak ada satupun pernyataan Yesus dengan tegas mengatakan dia itu Tuhan. Tidak pernah. Saya siap kok membantah itu jika ada yang mengatakan atau bisa menunjukkan ayatnya. Jangan keluarkan lagi Yohanes 13:13 karena itu sudah saya bantah tadi ya. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan Guru Unda Juma. Baik, terima kasih Akhina. Masya Allah. Jadi gini, ketika saudara saya mengatakan Yesus menyembuhkan, maka sama dengan dia adalah Tuhan. Kesaksian Yesus tadi yang saya bacakan itu apa? Kesaksian Yesus apa masih kurang? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Ini kelihatannya kita harus mengulang materi yang kita sudah sajikan barusan, untuk kita memberikan peluang kepada saudara untuk memikirkan. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian. Aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi menyembuhkan itu justru membuktikan bahwa dia adalah utusan Bapa, bukan utusan setan. Itu yang perlu saudara pahami ya, bahwasanya Tuhan memberikan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 sebagai pertanda, sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia Bani Israel. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 tuh. Jelas sekali dikatakan di sana bahwasanya orang Israel harus tahu bahwa inilah Yesus Kristus yang dijadikan oleh Tuhan sebagai perantara untuk melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel seperti yang engkau lihat, seperti yang kalian tahu. Itu yang dituliskan di sana. Artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus menurut Yesus itu adalah untuk membuktikan bahwa dirinya
adalah utusan Tuhan. Dia membangkitkan orang mati. Dia membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Itu bukan untuk membuktikan dirinya Tuhan, tetapi untuk membuktikan dia adalah utusan Tuhan. Itu jelas itu. Itu jelas. Jadi nggak bisa ditawar-tawar, karena itu adalah kesaksian Yesus. Makanya Yesus berpesan kepada orang-orang Israel, waspadalah kepada orang Farisi. Kenapa waspada kepada orang Farisi? Karena orang Farisi itu lihai, mereka cerdas, mereka pintar, mereka mampu mentafsirkan firman-firman Tuhan. Nah, Yesus menekankan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, engkau orang munafik, engkau orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang, dan setelah dia bertobat, engkau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Nah, sekarang permasalahannya adalah agama apa yang diajarkan oleh orang Farisi dan siapa penganutnya? Karena Yesus menubuatkan itu. Kalau itu tidak tergenapi berarti ada yang salah dengan Yesus. Tapi kalau itu betul pernyataan Yesus berarti harus tergenapi. Nah, orang Farisi mendirikan agama apa rupanya? Saya kasih kisi-kisi ya. Di dalam Filipi 3 nomor 4, nomor 5, Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Nah, dia mendirikan agama apa? Ternyata Yesus menubuatkan bahwa orang yang menjadi pengikut orang Farisi itu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Silakan. Baik, atau Pak Ferry, silakan. saya menanggapi. Jadi Bang Suma, itu cerita di Kisah Para Rasul 2 ayat 22 itu khotbah Petrus, bukan khotbah Tuhan Yesus. Karena saat itu Yesus sudah naik ke surga. Gitu. Jadi Petrus itu dengan tegas juga seperti Paulus menegaskan bahwa penyembuhan yang dilakukan oleh dia, oleh Filipus, oleh para murid-muridnya, itu penyembuhan yang dilakukan dalam nama Yesus. Dan itu misteri. Karena mana mungkin orang yang sudah meninggal itu disembuhkan dan bukan oleh Yesus tapi oleh murid-muridnya setelah mendapatkan Roh Kudus. Maka yang menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan bukan hanya Paulus, tapi oleh 12 murid Yesus yang dipilihnya. Dan mereka mendapatkan kuasa pada saat peristiwa Pentakosta, Kisah Para Rasul 2, bab 2 dan seterusnya. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa Bang Suma harus baca lagi bahwa itu bukan khotbah Yesus tapi khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Maka di Kisah Para Rasul 9 ayat 34 itu kata Petrus kepada Eneas dalam sebuah peristiwa bahwa Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Ini dilakukan oleh para murid dengan nama Yesus. Kalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin peristiwa ini terjadi. Gitu. Maka dari sekian peristiwa ini, yang lebih berapi-api bersemangat adalah Paulus. Karena dia menyesal saat Yesus hidup, dia malah menjadi antitesanya Tuhan Yesus. Dia menjadi orang yang suka mengejar dan membunuh para pengikut Yesus. Maka waktu dia berbalik di Damsyik dengan kuasa Roh Kudus yang diturunkan oleh Ananias dan Barnabas, dan itu diakui oleh para murid, nanti bisa dibaca di Kisah Para Rasul, bahwa Ananias dan Barnabas bertanggung jawab di 12 murid Yesus, bahwa Paulus yang dulunya Saulus adalah Paulus yang sudah berubah. Dan saat itu Paulus menentang tentang agama Yahudi. Masa dia sendiri mau menantang bangsanya sendiri gitu. Tapi yang saya mau garis bawah sini adalah bukan Paulus satu-satunya yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi semua murid
Maka Filipus juga membuat mujizat di Mina, dan peristiwa itu banyak terjadi. Nanti bisa baca di Kisah Para Rasul. Terima kasih. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Di dalam Lukas 2 ya, ayat 11 itu malaikat yang berkata, sesungguhnya telah lahir bagimu Yesus Tuhan. Jadi jauh sebelum Paulus lahir, Pak, malaikat sudah berkata, telah lahir bagimu Yesus Tuhan di kota Daud. Jadi Paulus ini memang seorang yang tadinya membenci orang pengikut Yesus ini, membunuh, dan kemudian setelah dia mendapat penglihatan, dia kemudian berbalik dan bertobat. Tetapi orang kemudian tidak percaya. Bahkan murid-murid juga ketakutan waktu ketemu sama Paulus. Bagaimana bisa ini orang yang tadinya begini kejam? Tetapi ketika Roh Kudus menjamah hati seorang, itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan Yesus datang itu sebenarnya untuk orang-orang yang berdosa, untuk orang-orang yang memang, dan ada Yesus bilang bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tapi orang-orang yang hidupnya di dalam kejahatan, hidupnya dalam dosa. Bahkan ada lelucon yang bilang, kok masa pelacur yang masuk duluan? Ya karena mereka mau bertobat, karena mereka mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Bukan seperti kita yang di mulut kita berbicara terkait firman, tetapi sesungguhnya kelakuan kita seperti ibarat kubur yang dicat putih tetapi isinya di dalam itu busuk. Itu yang mungkin yang disampaikan. Lalu kemudian tadi saya mau bilang apa ya, tadi Bang Juma tadi ada bawa terkait apa ya, lupa lagi. Iya begitu Bang Juma. Jadi jauh sebelum Paulus menyatakan Yesus itu Tuhan, Yesus sudah disampaikan oleh malaikat, bahkan di dalam nubuatan Hakim yang adil, Bapa yang perkasa, Allah. Di dalam Yesaya itu sudah disampaikan bahwa Yesus akan datang. Tetapi Yesus sendiri tidak mau menyatakan dirinya. Biarkan saja kalian mengaku dengan mulut kalian. Saya pernah kasih contoh seperti seorang yang hebat dalam dia melakukan satu kebaktian, atau seperti Bang lah, katakanlah mampu untuk mengajar. Bang gak pernah tepuk dada Bang bahwa saya ini jago, saya hebat. Tapi biarkanlah orang yang menilai. Maka netizen akan menilai, wah memang abang kita ini memang ahli dia di dalam memperkatakan firman Tuhan, maupun baik di dalam kitab Abang maupun dalam kitab kami. Begitu. Dan memang dia mengambil rupa sebagai hamba dalam kekudusannya, dan dia mengajarkan untuk tetap lemah lembut, tetap mengajarkan untuk mengasihi musuh. Saya pernah dengar kemarin ada yang ketawa ketika penjajah datang, nanti kita cuci kaki penjajah, tetapi Yesus melakukan itu. Dia mencuci 12 muridnya punya kaki, Bang. Itu dia mau memberikan teladan bahwa kalau kita seperti ini, bahwa dunia ini akan aman, tidak ada lagi peperangan, karena kita saling menghargai, saling mencintai, saling mengasihi. Mungkin itu sementara Pak, terima kasih, silakan dilanjut. Oke baik, sedikit ya sebelum teman-teman muslim. Jadi gini saudaraku, saya katakan kepada saudara semua, andai saja seluruh dunia, manusia, seluruh dunia, bahkan tumbuhan dan hewan pun sekiranya bisa berbicara layaknya manusia, lalu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu tidak ada artinya sama sekali. Kenapa? Karena Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Saya lebih percaya kepada Yesus daripada seluruh manusia yang ada di atas muka bumi tentang Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan. Itu cara logika berpikirnya itu begitu. Masakan kita menganggap orang yang kan sudah jelas tadi tuh. Dengarkanlah dia. Barang siapa
yang percaya kepadaku, dia akan menerima firman-Ku. Kan Yesus yang harus menjadi acuan, bukan orang yang ada di sekelilingnya dia. Maka saya katakan, apapun dan siapapun orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, selama Yesus mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan, dia bukan Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, kita harus menyadari gelar Yesus sebagai anak itu sudah menjadi takaran kesalahan orang yang mempertuhankan Yesus. Kenapa? Karena dia anak Tuhan. Anak Tuhan di dalam konsep Yahudi itu adalah orang yang soleh di dalam konsep Islam. Artinya orang yang dekat kepada Tuhan, kekasih Tuhan. Apa pembuktian datanya? Coba Anda lihat di dalam Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah diri. Itu Yesus itu orang diurapi dia. Orang yang dikasihi, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Sehingga ketika dia disebut anak, maka dia sama dengan bukan Tuhan. Sebab anak Tuhan sama dengan orang yang mendengarkan didikan Tuhan, layaknya orang yang dididik oleh ayahnya sendiri. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan apa yang dipekerjakan oleh Bapa, itulah yang aku lihat untuk aku kerjakan. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapakku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kan jelas tuh. Artinya dia ini anak Tuhan, membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Itu. Kemudian kembali kepada kisah para rasul. Ketika saudara membawa data itu, mau dia Petrus kek, mau siapapun kek, yang ada ketika dia tertulis dalam kitab saudara, selayaknya Anda mempertimbangkan itu untuk Anda renungkan. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Kurang apa ini? Mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus membuat saudara-saudara mempertuhankan dia. Sementara kitab saudara menuliskan mujizat, kekuatan, tanda-tanda itu hanyalah perantara yang Tuhan lakukan melalui Yesus Kristus. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam, sama seperti nabi-nabi yang lain. Tuhan membela lautan melalui siapa? Melalui Nabi Musa. Tuhan membangkitkan Lazarus melalui siapa? Melalui Yesus. Kurang apa? Sedangkan Yesus sendiri bersaksi tentang itu. Ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa segala mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang kulakukan, pekerjaan itulah yang kemudian yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Selesai. Jadi saya katakan sekali lagi, saudaraku, seluruh manusia bahkan tumbuhan dan hewan berkata Yesus tetap Tuhan, saya tetap berpegang kepada perkataan Yesus bahwa dia hanyalah utusan Tuhan. Selesai.